Oke, fitur selanjutnya yaitu fitur custom data. Fitur custom data ini digunakan untuk membuat penyimpanan custom yang sesuai kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Ya, misalnya ini pada database saya buat, oke. Misalnya contoh kasusnya ingin menyimpan presensi presensi mata kuliah untuk week 1, week 2 dan 3 seperti ini. Nah, caranya yaitu pada tab custom data ini, lalu pertama tambah tabel terlebih dahulu. Nama tabelnya presensi. Nah, sudah terbuat presensi, lalu tambahkan custom column. Ini kan untuk tabel presensi. Nah, jika dilihat ini kan presensi untuk mahasiswa atau dosen pada mata kuliah, terus week 1, week 2-nya presensinya apa? Hadir atau alpha. Oke, yaitu pertama kan dari partisipan ID ini foreign key, berarti data foreign key, pilih tabel partisipan, ya yang ditampilkan apa? Namanya, nama pesertanya. Oke, submit. Ya, partisipan ID, lalu tambah custom column, foreign key juga dari tabel course, mata kuliah, nama mata kuliahnya. Lalu tambahkan custom column, data manual, misalnya week 1, teks 45, submit, data manual, teks ini, lalu tambah custom column, data manual juga, week 2, teks, misalnya, oke. Jadi misalnya custom column-nya ini datanya mau yang data manual API. Oke. Contoh data manual API ini maksudnya saat menampilkan presensi misal partisipan dosen X1 dari courses pemrograman web, week 1-nya kan tadi data manual, jadi di input manual hadir. Week 2-nya ini jika mau dari API, jadi misalnya API ini saya pakai, ini kan formatnya ada seperti ini formatnya. Saya coba pakai mock API. Nah, di sini saya maunya, nah misalnya API-nya seperti ini. Nama kan dosen X1. Lalu ini mata kuliah misalnya courses pemrograman web, lalu week 2. Oke, langsung week 2 misalnya hadir dan week 3-nya alpha misalnya. Week 3-nya alpha. Oke, create API. Ini gak usah koma, create API. Ya, jika dilihat ini URL-nya. Ya, dosen X1 pemrograman web, week 2 hadir, week 3 alpha. Oke. Iya, oke. Selanjutnya, misal nama custom column-nya apa? Tadi kan sudah terbuat yang week 1, sekarang week 2. Variable respon ini maksudnya, ya pada API ini kan mau mengambil yang week 2 ini. Jadi kolom week 2 mengambil variable respon week 2. Week 2, submit. Begitu juga dengan yang week 3. Data manual API, nama custom column-nya week 3, variable responnya week 3. Oke, jika dilihat dari sini, ID, partisipan ID, courses, week 1 sudah sesuai dengan yang dibuat. Lalu untuk penambahan datanya, ini kan datanya masih belum ada. Tambah data. Oke, misal, nah ini. Misal untuk mahasiswa dosen X1 di mata kuliah pemrograman web, week 1-nya, ini kan data manual. Jadi misalnya saya masukkan hadir. Untuk week 2,
Ini hanya perlu tinggal copy URL API saja. Ini week 3 juga sama. Kan URL API-nya sama, submit. Nah, jika dilihat maka dosen X1 pada mata kuliah pemrograman web, week 1-nya hadir, week 2-nya hadir. Lalu untuk week 3-nya saya lihat detail. Week 3-nya alpha. Oke, fitur terakhir yaitu fitur beranda e-learning, bukan beranda yang ini. Oke, beranda e-learning ini saat login sebagai dosen atau mahasiswa, di beranda ini akan tampil custom informasi. Caranya yaitu dengan beranda di sini. Nah, ini kan berandanya masih belum ada informasi apa-apa. Tambah dulu. Nah, untuk yang tadi misalnya presensi. Cara menampilkan presensi yaitu misalnya presensi kuliah. Tampilkan, pilih tabel apa presensi, yang ditampilkan kolomnya apa saja. Courses ID, ini courses aliasnya mata kuliah, lalu tampilkan week 1, week 2, week 3. Oh, benar. Mata kuliah week 1, week 1, week 2, week 3. Lalu tampilkan data dari, ya karena ini mengambil pada tabel presensi ini terdapat partisipan ID dan courses ID, maka dari ID ini kan jika dilihat dari ID daftar ID mata kuliah peserta. Kenapa dari daftar ID mata kuliah peserta? Karena ini terdapat courses ID. Oke, pilih warnanya misal ini. Ini ukuran desain tampilan ini. Misalnya sedang atau besar, nah segini. Ya, karena ini menampilkan daftar kolom yang lebih dari satu data, maka harus memilih yang ini. Oke, submit. Nah, jika saya submit dan saya lihat di sini, saya refresh, maka akan muncul beranda. Ya. Oh, ini tidak muncul karena dosen E1 ini belum terdaftar di pemrograman web. Ini, jika dilihat kan hanya mahasiswa Y1 saja. Saya tambahkan dosen X1 sebagai dosen tambah submit. Oke, jika saya refresh datanya ya keluar. Lalu misal untuk yang satu data ini oke, saya tambah data baru, misalnya saya mau tampilkan data ini, program studi pesertanya. Misal program studi pesertanya. Tampilkan informasi, tabel, prodi, nama, tambah, nama, lalu dari ID program studi peserta, karena ini dari tabel program studi. Oke, misal saya pakai warna biru. Oke, lalu ukurannya sedang. Nilai maksimal ini hanya jika tipenya angka. Ini kan nama program studi teks. Oke, misalnya ini. Submit. Saya refresh. Ya, program studinya dosen X1 ini informatika. Sekian, terima kasih.